Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martia dengan NIM 120103241111 kelas 5 GMPI akan menjelaskan tentang pengawasan pendidikan. Yang pertama, di sini ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan dalam pendidikan. Pengawasan pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditunjukkan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawasan melakukan pengawasan akademik, pengawasan administrasi, dan pengawasan manajerial ke unit pendidikan. Nah, yang kedua itu ada pengawasan yang berfungsi untuk sebagai suatu alat pencegah terjadinya penyimpangan apabila dalam tindakan pengawasan dikemukakan hambatan atau penyimpangan hendaknya diambil tindakan positif berupa perbaikan atau perubahan dalam pelaksanaannya. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengawasan pendidikan. Pengawasan atau controlling perlu terlebih dahulu melakukan hal-hal seperti yang pertama, yaitu ada mengkoordinasikan semua usaha dan program yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu melengkapi kepemimpinan lembaga pendidikan. Yang ketiga, memperluas pengalaman pemimpin lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada komponen apa saja yang harus dimiliki pengawas sekolah. Di sini, pengawas sekolah harus memenuhi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta sosial. Nah, di sini juga ada loh peran etika profesi pengawasan sekolah, yaitu kode etik pengawas sekolah berfungsi sebagai penegak norma dan prinsip yang dilandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan tugas dan layanan profesional pengawas sekolah dalam hubungannya dengan guru, kepala sekolah, dan rekan. Selain itu juga ada pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi bagi hakim yang bersangkutan. Tak tanggung-tanggung loh, di saat pelanggaran itu, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, selanjutnya itu ada tentang pengawasan melakukan kegiatan introspeksi dan supervisi. Dalam melakukan introspeksi, pengawasan akan mencari kesalahan atau mencari apa yang belum dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru. Supervisi yaitu kegiatan mengembangkan potensi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, itu tadi kan tentang introspeksi dan supervisi. Selanjutnya itu ada pengertian pengawasan. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang pengawasan pendidikan, yaitu yang pertama ada cara untuk mengetahui bagaimana pekerjaan dilakukan, apakah telah dilakukan sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan atau belum. Nah, yang kedua itu ada tentang penilaian untuk mengetahui keadaan sebenarnya apa tupoksi dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, yang selanjutnya itu ada juga tentang yang ketiga, proses penghambatan atau penilaian terhadap lembaga pendidikan supaya seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi kan pengertian tentang pengawasan. Nah, di sini itu ada beberapa ya tadi saya jelaskan, ada 3. Ada cara, penilaian, dan prosesnya. Selanjutnya itu ada kegiatan mengawasi atau menilai kegiatan apakah telah sesuai dengan peraturan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu tadi ada 4-nya. Ada 4 tentang pengertian pengawasan ya yang sudah saya jelaskan di sini tuh. Berikutnya ada fungsi pengawasan. Beberapa fungsinya itu ada seperti fungsinya ini yang akan saya jelaskan itu. Yang pertama yaitu memperoleh data yang setelah diolah dapat dijadikan dasar bagi perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memperoleh cara bekerja yang paling efektif dan efisien atau
yang paling tepat dan berhasil sebagai cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu memperoleh data tentang hambatan dan kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat adalah memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang. Nah, itu tadi ada 4 fungsi pengawasan. Di sini yang kelima ada untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah tercapai. Jadi dari beberapa itu ada 5 ya fungsi pengawasan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang jenis pengawasan dan supervisi pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Menurut Suhardan, tahun 2010 terdapat 3 jenis supervisi, yaitu yang pertama ada supervisi akademik, yang kedua ada supervisi administrasi, dan yang terakhir ada supervisi lembaga. Nah, itu tadi beberapa jenis pengawasan dan supervisi pendidikan. Nah, ada juga nih pentingnya pengawasan dalam pendidikan. Pada dasarnya, tugas pengawas sekolah dalam lingkup pendidikan yaitu meningkatkan kinerja guru agar guru dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dalam rangka tujuan pendidikan itu sendiri. Di sini juga ada contoh kegiatan pengawasan. Contoh penerapan fungsi pengawasan atau controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah mengevaluasi capaian kerja organisasi, menyusun analisis jabatan, mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai, menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut. Di sini ada sasaran utama dalam proses pengawasan pendidikan. Untuk itu, sasaran utama dalam pengawasan pendidikan dan pembelajaran adalah yang pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hal-hal yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran seperti pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah, dan pengelolaan administrasi kurikulum. Di sini juga ada tugas pengawasan sekolah. Tupoksi pengawasan sekolah menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan guru, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulusan dan standar penilaian, melakukan penilaian kinerja guru, melaksanakan evaluasi hasil, pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Selanjutnya itu ada juga kedudukan pengawasan sekolah. Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apakah supervisi dan pengawasan itu sama? Jadi di sini saya akan menjelaskannya ya. Supervisi itu lebih dikenal dengan pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan seharusnya yang terjadi. Baik, cukup sekian penjelasan dari supervisi dan pengawasan itu sendiri. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang pengawasan pendidikan. Dari yang saya jelaskan itu ada beberapa ya, di situ ada pengertiannya juga, ada fungsi, ada tujuan, ada sasarannya dari pengawasan pendidikan itu sendiri, ada juga langkah-langkah dari pengawasan pendidikan, ada contoh, ada kode etik, dan juga banyak lagi. Jadi semoga dari yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan juga bisa memberikan tambahan pelajaran dari beberapa materi tentang pengawasan pendidikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.